Nama saya Silvi Oktavia, panggilan saya Silvi. Saya dari kampus Bina Sarana Global. Saya dari kelas SI 19 PCA reguler. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis data dengan metode algoritma sorting, bubble sort, dan juga insertion sort. Nah, sebelumnya algoritma sorting itu ada 4. Yang pertama yaitu bubble sort, yang kedua insertion sort, yang ketiga selection sort, dan yang keempat yaitu merge sort. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari keempat algoritma sorting tersebut. Tetapi karena tugas saya hanya bubble dan juga insert, jadi saya akan memberitahu kepada kalian pengertian dari bubble sort dan insertion sort aja. Yang pertama yaitu ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sorting bubble sort yang membandingkan data yang bersebelahan dan menukar posisi kedua data ini apabila data tidak berurutan. Algoritma bubble sort melakukan banyak looping dari data yang ada. Setiap looping dari kumpulan data ini menempatkan data yang paling besar di tempat seharusnya, di posisi yang paling kanan, yaitu apabila kita mengurutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk kelebihannya metode ini itu merupakan metode paling sederhana untuk mengatur atau mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma ini mudah dipahami. Sementara itu, kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Selanjutnya yaitu ada insertion sort. Insertion sort yaitu membagi data menjadi dua, yaitu ada sort data dan unsorted data. Di looping pertama akan diambil dua data awal, kemudian menjadikan data yang akhir sebagai variabel temp, yang menjadikan posisi di data kedua kosong. Kemudian kita membandingkan temp ini dengan posisi di sebelah kiri dari data kedua, yaitu data pertama. Nah, insert sort ini merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemennya sedikit. Metode ini tuh bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Insert sort ini bekerja seperti banyak orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan. Dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya tertumpuk di meja. Selanjutnya kita akan mengambil
satu persatu kartu tersebut yang ada di atas meja. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk melihat sintak yang sudah saya buat sebelumnya. Kita buka aplikasi Python. Setelah itu kita klik File, Open. Ini kita besarin aja ya. Cari file yang tadi aku simpan sintaknya. Itu di Python UAS. Oh ya, ini itu adalah tugas UAS saya dari dosen Bapak Muhammad Iqbal Julhaq. Nah, di sini ada perintah from random import seed, from random import trending, import time. Deh bubble sort A sampai dengan ini, yaitu tugasnya itu adalah mendefinisikan fungsi dari bubble sort tersebut. Nah, def bubble sort ini adalah sebuah definisi dari sebuah fungsi, dan perintah ini kita definisikan sebagai fungsi dengan nama bubble sort yang menerima sebuah inputan yaitu A. Kita dapat menggunakan fungsi ini itu dengan cara menuliskan nama dan fungsinya seperti ini, def bubble sort A. Perintah bubble sort A itu sudah dikenali karena kita sudah mendefinisikan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ada di sini tuh ada seed 87. Di sini tuh ada range 0,500. Range ini adalah berarti ada 500 data di bubble sort ini. Kemudian append random yaitu 10,1000. Ini tuh adalah data randomnya. Data randomnya itu berarti 10 sampai 1000. Nah, di sini itu ada start time sama dengan time, titik perf counter. Ini tuh fungsinya, bukan fungsinya itu, ini tuh adalah ini tuh adalah awal waktu algoritma bubble sort. Yang ini tuh berarti ini menandakan bahwa ini semua menggunakan algoritma bubble sort. Nah, di sini ada time, titik perf, counter, min, start time, second. Nah, ini tuh memberitahu bahwa menampilkan lamanya proses algoritma bubble sort dalam hitungan detik atau second. Di sini ada insertion sort. Sama juga. Ini mendefinisikan insertion sort ya. Seednya 87, ranknya sama kayak tadi 0500 dan data randomnya itu 10.000. Sini ranknya 0, 1000, data randomnya 50 sampai dengan 2000. Ini sama. Ini ranknya 0, 10, terdapat datanya 10.000. Ini data randomnya 1000 sampai dengan 11.000. Kita ulang lagi codingannya dengan pelan-pelan.
Nah, sudah. Kita coba untuk pilih run, lalu run modul. Nah, ini adalah data yang dikeluarkan dari sintak tadi. Dia keluar. Kenapa datanya banyak? Karena tadi juga di perintahnya banyak. Ini adalah yang tadi start time time perf counter min start time. Jadi lamanya proses algoritma bubble sort itu ini 0,1933333 ini. Kita scroll ke bawah. Apakah ada yang gagal? Ini juga sama 2499. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, mana kursor? Nah, seperti ini, kotak seperti ini. Di sini ada bacanya. Double click to expand, right click for more option. Jadi kita tinggal klik 2 kali aja. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, ataupun share ke teman-temannya yang lagi belajar algoritma sorting, bubble sort, dan juga insert sort ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua menjadi mahasiswa yang berprestasi agar bisa membawa negara kita menjadi lebih maju seperti negara-negara luar, atau bahkan kita akan menjadi negara yang lebih maju daripada negara yang lain. Wow. Ini laptop saya sampai nge-lag saking banyaknya data. Nah, masih ada. Kita tunggu sebentar. Apakah masih ada lagi? Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ini udah. Saya berharap video ini tuh sangat bermanfaat buat kalian. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan kesehatan selalu, kesuksesan, dan kecerdasan agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.